Aku kurang dilebokno neh ya. Masih keluar dulu. Sampai ngecek ya suaranya masih enggak? Loh, di sini tuh ternyata komen off loh. Loh, di sini tuh. Udah. Lele. Yuk. Aman, Mas. Belum ada, Dok. Belum ada. Ini jamin nih. Nah. Oral bahasa radio itu. Kok ya tes? Dia mana ngundang Isa IG ku malah iso. RSI lu orang siaran ya? Sorry. Putus ya? Yo, sama. Tes. Yuk. Iya. Ya. Putus ya Dok. tadi ya? Dengar. Oke. Sip. Ya. Yuk, dengar. Alhamdulillah, udah nyambung. Sorry ya teman-teman. Kita lagi ini kan ya, Dok. Saya ulang kembali ya dokter ya. Dimulai lagi ya dok. Yuk. Oh, nggak apa-apa, yuk. Santai aja, yuk. Bisa kembali. Tidak ada gabungan tapi akan ya? Kan ini gabung nggak berdua. Di. Jadi sini peketin kan apa? Dua-duanya. Bisa pilih widgetnya yang dua masih bisa pilih. Sebentar dok ya. Komentarnya belum bisa masuk dok. Yuk, nggak apa-apa, sambil jalan aja, nanti sambil disetting teman-teman ya. Oh nggak siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Selamat bergabung di program terbaru kita, yaitu Injeksi dok. Informasi terkini kesehatan masa kini. Bersama saya dengan Dr. Muhammad Diki Hafiz Salefi, dan kali ini narasumber kita dengan Dr. Tinton, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Pagi Dokter Diki. Sehat dok? Sehat dok. Alhamdulillah dok sehat. Dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan hipertensi ya dok. Iya. Setuju. Jadi hipertensi ini merupakan banyak banget dok, merupakan top 5 dari penyakit yang paling sering dikeluhkan pasien dok, terutama di praktekan klinik, di puskesmas, ataupun di rumah sakit, bahkan di IGD dokter. Nah, di masyarakat awam ini masih banyak multi persepsi dok, artinya ada banyak yang menafsirkan darah tinggi itu ketika tensinya berapa, kemudian saya kok pusing kalau nggak tensi saya seperti ini. Nah, kemudian mitos-mitos ini yang nantinya akan mungkin Dokter Tinto nanti luruskan sehingga mindset masyarakat benar tentang terkait dengan hipertensi ini ya dokter. Oke dokter, kita nanti sharing-sharing untuk teman-teman semuanya. Apabila ada komentar atau ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa bacakan. Dokter Tinton ini merupakan dokter organik RSI. Jadi dokter tetap RSI yang nanti prakteknya bisa dijumpai setiap hari, Senin sampai Jumat, pukul 7 sampai jam 2 siang. Dan kemudian untuk hari Sabtu, jam 7 sampai jam 1 siang. Jadi untuk teman-teman atau penonton semuanya, apabila ada saudara yang memiliki keluhan terkait dengan keluhan jantung dan pembuluh darah, bisa langsung berkonsultasi ataupun memeriksakan kesehatannya bersama dengan Dokter Tinton Prasetyo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke dokter, terkait dengan hipertensi dok. Hipertensi itu apa sih dokter untuk teman-teman semuanya dok? Thank you Dokter Diki. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di live IG kita yang pagi hari ini. Jadi seperti yang dijelaskan, kita akan bahas sedikit tentang hipertensi, atau kalau orang-orang bilangnya kan darah tinggi itu ya. Betul. Nah ini betul, tadi sudah dibilang Dokter Diki bahwa ini sering banget kita jumpai di sehari-hari kita, baik di praktek, teman-teman dokter umum, bahkan orang awam sekalipun, itu pasti sering sering merasakan atau waktu mengukur tekanan darah, misal waktu periksa, sekarang trennya vaksin ya, vaksin COVID gitu, juga kok
katanya tekanan darah saya tinggi ya gitu kan. Nah, sebenarnya kan pertanyaannya penyakit tekanan darah tinggi ini apa sih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita per definisi ya Dokter Diki, penyakit darah tinggi itu adalah kalau kita mendapatkan tekanan darah pada saat posisi kita istirahat. Jadi kita nggak boleh nih mengukur tekanan pada saat kita capek. Pada saat harusnya pada saat kita sudah istirahat, itu masih kita dapatkan tekanan darah sistoliknya atau yang atasnya itu lebih dari 140 atau diastoliknya lebih dari 90. Nah, biasanya ketika ada tekanan darah tinggi seperti itu, ya banyak step yang kita lakukan. Tapi dengan batas seperti itu, kita sudah bilang bahwa itu tekanan darahnya tinggi. Apakah ini sakit? Belum tentu juga. Ada step-step yang harus kita ikuti untuk bisa mengatakan bahwa seseorang ini punya penyakit darah tinggi, seperti itu. Oke. Jadi ya, memang batasan pertama yang harus kita itu adalah tekanan darahnya, Dok. Dokter Diki. Oh, berarti 140 di sistolik atau 90 di diastolik ya, dokter ya? Jadi kalau di diastoliknya, betul. Salah satunya terpenuhi, berarti itu sudah bisa dikatakan dengan hipertensi dalam kondisi pasiennya ini istirahat dulu ya, dokter ya. Jadi diperiksanya dalam keadaan pasien sudah istirahat ya, dokter ya. Kurang lebih berapa lama, Dok, untuk istirahatnya? Titik tekannya lebih ke bagaimana cara kita mengukur tekanan darah itu yang baik. Nah, kalau kita biasanya di klinik atau di rumah sakit, itu biasanya kita bisa mengukur pada saat pasien setelah datang itu kan habis jalan atau habis lari gitu ya. Itu biasanya akan kita ukur pada saat kita istirahatkan dulu 5 menit, istilahnya diminta untuk duduk dulu. Nah, memang posisi yang paling ideal itu adalah pada saat duduk memang. Jadi istirahat dulu, dipakai. Biasanya kalau saya di poli itu saya ajak ngobrol dulu nih, tanya dulu keluhannya apa, kemudian kalau kontrol ke poli ada keluhan apa, selama ini bagaimana aktivitas, seperti itu. Itu kan lumayan kita ngobrol itu sekitar 5 menit, habis itu baru dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, itu biasanya tekanan darah yang optimal, seperti itu. Kalau di rumah pun sama. Jadi kalau mau ngukur itu jangan pas habis jalan-jalan atau habis lari, jangan diukur. Oke. Jadi pada saat kondisinya istirahat itu akan lebih efektif ya, dokter ya, untuk nilai daripada tensinya. Iya, betul. Iya. Untuk jenis hipertensi sendiri, dok, itu tekanan darah tinggi. Untuk jenis hipertensi itu ada apa aja, dok? Dari jenisnya kan saya dengar ada yang primer, ada yang sekunder, karena kan di masyarakat ini kan hipertensi ini juga sekarang juga sering mengenai di yang remaja, dokter. Bahkan sekarang kalau dulu kan seringnya usia 40 tahun, 50 tahun ke atas, cuman sekarang banyak yang mengenai di usia-usia muda, dok, 30 tahun, kemudian 25 tahun. Kan anak-anak ini juga sudah terkena dengan hipertensi, dok. Jadi untuk jenis-jenisnya hipertensi itu ada berapa macam, dok, secara garis besar? Sebenarnya pembagian hipertensi itu ada banyak banget ya. Jadi kalau yang dibilang oleh Dr. Diki tadi itu terkait dengan penyebab, betul, itu dibagi menjadi 2 secara umum, itu hipertensi primer sama hipertensi sekunder. Yang dimaksud primer itu artinya kita tidak tahu pasti ini penyebabnya apa, dicurigai memang faktor dari genetik yang menyebabkan. Tapi kalau hipertensi sekunder itu biasanya kita tahu penyebabnya. Yang paling sering pertama karena ada gangguan pada ginjal. Kita tahu ginjal itu fungsinya untuk mengatur, salah satunya adalah untuk mengatur tekanan darah. Jadi pada pasien dengan gangguan pada ginjal itu seringkali tekanan darahnya juga akan ikut tinggi. Itu berarti sekunder, jadi hipertensinya disebabkan karena ada gangguan tekanan darah. Atau misalnya pasien dengan stroke, jadi stroke barusan ini stroke ini atau kelemahan itu ya, jadi stroke, tiba-tiba tensinya tinggi, sebelumnya nggak ada, itu biasanya karena stroke-nya. Jadi kalau sekurangnya kalau kita bisa kontrol penyebab itu, tekanan darahnya juga bisa ikut terkontrol seperti itu. Nah, memang sebagian besar dari yang ada di masyarakat kita saat ini adalah hipertensi primer atau yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Nah, ini yang agak susah. Jadi kalau penyebabnya nggak tahu kan kita susah untuk mengobati penyebabnya. Kalau genetik itu kan kita nggak bisa nih obati genetik. Ya, jadi ya kita kontrol tekanan darahnya. Gitu. Untuk gejalanya sendiri, dokter, kan terkait di masyarakat itu ada yang bilang, ya tengkuk saya ini sakit, dok, tensi saya tinggi, atau saya pusing, dok. Iya, benar. Saya rendah, dok. Jadi secara umum
gejala-gejala yang paling sering dikeluhkan ketika pasien hipertensi itu seperti apa, dokter? Betul. Ini yang sering ya. Jadi teman-teman di masyarakat ini kan sering bahwa biasanya, dok, saya tuh kalau minum obat kalau pas leher saya kencang aja nih, atau kepala saya pas pusing gitu kan. Apa bener nih ini gejala darah tinggi gitu? Bisa iya, bisa enggak. Jadi saya harus bilang seperti itu. Karena kenapa? Yang pertama, tidak semua penderita darah tinggi itu ada gejalanya. Jadi ternyata darah tinggi itu sebagian besar malah tanpa gejala loh. Jadi banyak orang-orang yang datang itu malah dalam kondisi sudah kena stroke atau sudah serangan jantung, ada gangguan ginjal, baru tahu tiba-tiba, dok saya nggak punya riwayat darah tinggi sebelumnya. Ya karena memang sebagian besar darah tinggi yang belum memberikan komplikasi itu tanpa gejala. Nah, menjadi pertanyaan kan, lah dok kalau kepala saya, leher saya kencang ini gimana nih, atau kepala saya pusing ini, apa pasti tensi saya tinggi? Itu juga belum tentu juga. Jadi sebenarnya menurut saya yang paling baik ya, kalau kita mau mengontrol atau paling tidak bisa mengelola tekanan darah kita, pertama, kalau usia kita lebih dari 45 tahun, atau yang kedua ada riwayat darah tinggi di keluarga, saran saya lebih baik dikontrol secara berkala. Dalam artian, boleh kontrol sendiri dengan beli alat tekanan darah sendiri, atau mungkin bisa periksa langsung ke dokter umum atau klinik terdekat untuk memeriksa tekanan darahnya yang benar. Nah, dengan batasan tadi 140/90, kita bisa tahu kira-kira kita punya darah tinggi atau enggak. Karena tadi itu, keluhan dari darah tinggi itu sebenarnya nggak spesifik loh. Bahkan di buku itu dijelaskan gini, tekanan darah tinggi itu silent killer. Artinya, pembunuh yang diam-diam. Diam-diam karena nggak ada gejalanya, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba gagal ginjal, kayak gitu. Nah, ini yang perlu hati-hati nih, teman-teman. Jadi, jangan terus gara-gara nggak ada keluhan nih, akhirnya nggak usah kontrol, wes. Ya, nggak enak kan kalau sudah jadi stroke itu lebih susah lagi nanti ngobatnya. Berarti kita kalau misalnya sudah ada riwayat keluarga dengan hipertensi, kemudian riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, kita harus tetap lebih waspada ya dokter ya, karena hipertensi ini katakan sebagai silent killer, karena tiba-tiba udah dalam kondisi yang stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Untuk faktor resikonya sendiri dok, faktor resiko pasiennya seperti apa sih dok yang beresiko untuk hipertensi itu? Jadi kan saya jelaskan yang pertama. Ya, jadi resiko ini kan ada yang resiko yang bisa dirubah sama yang tidak bisa dirubah, dokter. Yang pertama, ya, resiko yang tidak bisa dirubah dulu, dokter, kira-kira faktor resiko. Ya, jadi pada pertama, yang punya riwayat di keluarganya punya darah tinggi, ini sudah resiko nih. Jadi kalau datanya itu sekitar 40-60%, dia akan beresiko lebih untuk terkena hipertensi, atau sekitar 2-3 kali lebih beresiko dibandingkan yang tidak punya riwayat darah tinggi di keluarganya. Yang kedua, pada laki-laki. Ya, mohon maaf, kita semua cowok nih. Laki-laki ini paling sering dikena darah tinggi, terutama kalau masih usia muda. Yang ketiga, itu biasanya sedentary lifestyle. Apa itu sedentary lifestyle? Itu adalah gaya hidup yang kurang sehat. Yang biasanya, ini kan sekarang kita lagi COVID ini sering stay at home gitu ya. Nah, akhirnya kita goler-goler nih di tempat tidur. Nah, ini sedentary lifestyle. Goler-goler, gak aktivitas, waktunya makan, pesan dari Gojek atau GrabFood gitu ya, udah nggak masak, nggak apa, langsung. Nah, ini juga resiko untuk terjadi darah tinggi. Nah, jadi sebenarnya resikonya udah punya keturunan, laki-laki, nggak pernah olahraga, makan terus, misalnya gitu. Terus kemudian usia. Jadi semakin usia tua, memang kita akan resiko terjadi tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena memang pembuluh darah kita itu juga akan terjadi aus istilahnya, seperti itu. Nah, jadi makanya tadi saya bilang, kalau laki-laki usia sudah lebih dari 45 tahun atau punya riwayat darah tinggi di keluarga, walaupun nggak ada keluhan, lebih baik kita kontrol secara berkala tekanan darah kita. Nggak perlu harus berobat ya, yang penting kita cek tekanan darah kita. Jadi yang kita bisa atur pada saat ini adalah yang modifiable risk factor ya, artinya faktor risiko yang dapat kita rubah ya. Jadi tidak merokok, yang rutin, terus gaya hidup yang sehat, seperti itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada hipertensi, misalnya keluarga kita ada hipertensi, berarti kita punya bakat tuh ya dok ya, punya bakat untuk hipertensi. Tapi bagaimana kita memunculkan pola hidup itu agar hipertensi itu tidak muncul di diri kita, seperti itu ya dok ya. Misal orang tua kita ahli musik, jadi kita punya bakat punya musik. Cuman kalau kita tidak diasah untuk berlatih, akhirnya kan kita juga nggak bisa. Seperti itu ya dok ya, analoginya. Betul. Analoginya seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya riwayat keluarga yang darah tinggi, kemudian terus ditambah gitu,
hobinya goler-goler, hobinya tiduran aja di kasur, hobinya makan, terus nggak pernah olahraga gitu ya, ya ini resikonya semakin tinggi terjadi hipertensi. Jadi asalkan kita bisa kontrol dengan gaya hidup yang sehat, olahraga yang baik, pola makan yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, kita bisa kontrol nih tekanan resiko dari penyakit keluarga itu bisa tidak muncul pada diri kita. Untuk diagnosis hipertensi ini sendiri, dokter, kriteria diagnosisnya seperti apa, dokter? Jadi untuk teman-teman nakes yang mungkin di dokter praktekan atau ini, dan untuk strategi terapinya, dokter yang mungkin bisa sampaikan mungkin dari pola hidupnya atau ini. Iya. Jadi kalau per definisi memang betul bahwa tekanan darah itu apabila kita sudah dapatkan tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 dengan diastolik lebih dari 90 ya. Itu sudah kita katakan darah tinggi. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita langsung harus intervensi dengan obat-obatan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Karena panduan-panduan terbaru yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Amerika, dari Eropa, itu juga mulai bergeser bahwa kita tidak terlalu agresif. Jadi, pada usia tua, itu bahkan target tekanan darah kita nggak boleh terlalu rendah juga. Jadi, usia di atas 50 tahun, itu kalau selama tidak ada keluhan, tensi 140 kita tidak terlalu intervensi dengan pemberian obat-obatan. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu nih orang ini darah tinggi atau enggak dengan cara pengukuran yang benar tadi. Kemudian tensinya berapa? Sudah darah tinggi atau enggak? Misalnya kita ketemu darah tinggi, yang pertama kita lakukan adalah manajemen untuk merubah pola hidup. Jadi kalau memang sebelumnya sedentary lifestyle, sebelumnya nggak pernah olahraga, kita coba sarankan pasien itu untuk olahraga. Atau misalnya kita sendiri gitu ya, kita ketahuan nih tensinya tekanan darahnya 150/90. Waduh, darah tinggi ya. Ya pertama kita coba rajinkan olahraga. Karena penelitian membuktikan bahwa olahraga rutin selama 30-45 menit setiap hari dengan frekuensi yang moderate. Moderate itu heart rate kita naik sekitar 10-20 kali aja. Itu bisa menurunkan tekanan darah sampai 10-20 mm Hg. Wow. Jadi dengan olahraga saja ternyata bisa menurunkan tekanan darah kita loh gitu loh. Yang kedua, pola makan yang teratur, yang sehat. Perbanyak makan serat, kurangi konsumsi garam, itu juga bisa membantu menurunkan tekanan darah kita. Ditambah dengan istirahat yang cukup. Nah, istirahat ini disarankan memang antara sekitar 6-8 jam dalam sehari. Jadi bagi teman-teman yang memang sukanya begadang ya, malam-malam masih sering nonton bola. Ini kan kebetulan Euro udah selesai kemarin ya, Italia sudah menang ya. Ya udah, nggak usah begadang lagi gitu loh. Gitu. Terus ya untuk teman-teman dok, kapan sih dok saya harus memeriksakan diri? Yang perlu diwaspadai. Kapan gitu ya? Kapan sih hipertensi? Iya dok, kapan sih hipertensi dan target terapinya itu berapa? Jadi kan kadang kalau misalnya kita dipraktekkan, kita target terapi kita sampai tensinya berapa ya kira-kira untuk pasien ini? Untuk mengurangi risk faktor ke arah komplikasi ke yang lain. Betul. Jadi mungkin titik tekannya di sini ya. Jadi kenapa sih darah tinggi itu harus diobati? Padahal kan sebenarnya nggak ada keluhannya nih. Ngapain diobati? Yang kita takutkan itu kalau terjadi organ damage atau gangguan pada organ-organ target dari darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu seperti umpamanya kalau kita punya selang gitu ya. Yang tekanannya tinggi banget. Jadi yang bahasanya orang Jawa itu banter gitu ya. Nah, resikonya itu kalau kita kena di organ-organ kita. Nah, organ yang paling sering pertama itu adalah otak. Bisa terjadi stroke. Kemudian organ kedua yang kena adalah jantung. Bisa terjadi serangan jantung koroner atau pembengkakan jantung. Dan yang ketiga itu yang paling sering adalah gangguan pada ginjal. Ada bisa terjadi gagal ginjal. Yang bisa menyebabkan sampai ke arah cuci darah. Karena itu, kenapa darah tinggi ini harus dikontrol? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kontrolnya bagaimana? Yang pertama betul tadi, rubah gaya hidup. Kalau dengan berubah gaya hidup, tekanan darah masih cenderung tinggi, ya mau tidak mau kita harus ada intervensi dengan obat-obatan darah tinggi. Teman-teman dokter umum pasti sudah paham semua juga, ada banyak obat golongan darah tinggi, mulai golongan ACE inhibitor, golongan pril-pril itu ya, captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, dan kawan-kawan. Kemudian golongan angiotensin receptor blocker, ini seperti golongan sartan, valsartan, kandesartan, irbesartan, banyak banget yang lain. Kemudian golongan beta blocker seperti bisoprolol, kemudian golongan CA blocker, amlodipin, nifedipin, masih banyak juga. Jadi yang paling banyak kan itu. Kalau memang dengan sedentary lifestyle tidak membaik, harus ditambah dengan obat-obatan. Biasanya dengan single dulu.
satu macam terapi. Kalau dengan satu macam terapi belum terkontrol, bisa kita tambahkan dengan 2 terapi, 3, atau mungkin bisa 4. Kita usahakan seminimal mungkin obat, karena kan kita tahu ya minum obat itu nggak enak gitu ya. Semakin banyak itu kan kayak wong loro tenanan gitu ya, gitu loh. Nah, gimana? Kapan targetnya? Target itu tergantung banyak hal. Yang pertama, ada nggak faktor penyakit yang lain? Kalau punya diabetes atau sudah terjadi stroke atau gagal jantung, itu targetnya lebih rendah biasanya. Target kita sekitar 130-an, 130 per 80. Tapi kalau belum ada komplikasi yang lain, tidak ada diabetes, tidak ada stroke, belum pernah stroke, tidak ada serangan jantung, jantungnya belum kena nih, belum ada organ targetnya belum kena, itu biasanya kita cukup sampai 140-an, di bawah 140 itu udah cukup. Prinsipnya, kalau memang sudah terjadi komplikasi atau ada komorbid yang lain, itu biasanya targetnya lebih rendah. Dengan target yang lebih rendah, biasanya memang kita lebih sulit untuk sampai ke sana. Ya, tapi ya banyak sih caranya, seperti itu. Ya, untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilampirkan di kolom komentar ya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan bisa dilampirkan, nanti bisa kita langsung dengan narasumber kita, Dr. Tinto. Apabila ada keluhan, ingin berkonsultasi secara langsung, bisa langsung datang ke RSI tiap Senin sampai Jumat. Ya, dokternya ini ramah sekali. Dan nanti di RSI nanti juga akan ada ekokardiografi ya, dokter ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dok, sebentar lagi terkait tentang ekokardiografi. Jadi itu alat apa, dokter? Jadi nanti untuk teman-teman dari PPK 1 atau dari masyarakat awam, jadi nanti bisa lebih tahu ada penambahan alat diagnostik ekokardiografi di poli jantung. Jadi gimana, dok? Insya Allah memang kita akan segera membuka pelayanan untuk ekokardiografi ya. Ekokardiografi ini adalah USG jantung, di mana USG jantung ini bisa melihat, yang pertama bisa melihat anatomi atau bentuk dari jantung. Dok, katanya jantung saya besar, ini bisa kita lihat, kita pastikan nih, jantungnya beneran besar atau enggak dari eko ini. Kemudian yang kedua, selain kita lihat bentuknya jantung atau anatomi jantung, kita juga bisa melihat fisiologi jantung atau fungsi dari jantung. Jadi kalau ada yang bilang, dok, jantung saya lemah, ini bisa kita evaluasi dengan ekokardiografi ini. Beneran lemah nggak? Nah, lemah ini terkait dengan fungsi jantung tadi. Jadi secara umum, eko ini bisa melihat secara umum. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan dari PPK 1 ataupun masyarakat ada keluhan-keluhan seperti, dok, katanya saya sakit jantung, dok, nanti kita evaluasi dulu. Kalau memang diperlukan untuk pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung ini, nanti akan kita lakukan. Ya, semoga kita bisa segera melakukan pelayanan ini, sehingga teman-teman bisa, istilahnya bisa dapat pelayanan ini dengan lebih baik. Karena kalau kita sebagai dokter itu ya, kita tahu penyakit itu sudah separuh untuk bisa menyembuhkan pasien tersebut. Jadi kita tahu sakitnya, itu sudah hampir mengobati pasien ini, karena terapinya itu lebih gampang kalau kita sudah tahu sakitnya. Nah, ekokardiografi ini membantu kita untuk bisa tahu, ini kira-kira sakitnya ada di mana sih, kayak gitu. Ada keluhan ini. Jadi untuk mengevaluasi juga ya, dokter ya, untuk gejala komplikasi daripada hipertensi ini dengan menggunakan alat ekokardiografi juga ya, dokter ya. Iya, betul. Dokter, ini jadi ada pertanyaan, dok, dari Nunu Ida Purnama. Apakah tensi di lengan kanan dan kiri itu hasilnya sama atau berbeda, dokter? Wah, iya nih. Sering ya ternyata? Sering, dok. Di ruangan. Jadi di ruangan-ruangan gitu sering ya kita ketemu. Tensinya kok beda ya kanan kiri. Sebenarnya kalau kita tidak ada kelainan, biasanya itu yang berbeda antara kelainan antara lengan kanan atau lengan kiri, atau antara lengan dengan kaki, kita jarang ya nensi di kaki, tapi bisa juga loh sebenarnya nensi di kaki itu biasanya kalau ada kelainan pada pembuluh darahnya. Selama tidak ada kelainan pada pembuluh darah, itu harusnya tidak ada perbedaan antara pembuluh darah, antara lengan kanan sama lengan kiri. Jadi harusnya nggak beda. Cuman kalau memang ada gangguan, nah yang paling sering itu ada sumbatan dari pembuluh darah besar. Yang kalau kita bilang itu koaktasio aorta. Nah, tergantung di mana. Kalau koaktasio aortanya itu selevel dari pembuluh darah yang misalnya di perut gitu ya, ada penyumbatan pembuluh darah perut, itu biasanya tensi di atas sama tensi di bawah akan berbeda nih selisihnya. Biasanya selisihnya lebih dari 20. Nah, kalau kurang dari 20 itu masih normal-normal aja sih. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu tensi dengan kanan kiri beda atau atas bawah beda, itu malah kita berpikir nih ada kelainan yang lain, misal gitu. Normal, kalau tidak ada kelainan yang lain, itu harusnya sama. Oke, dokter. Yap. Atau mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, silahkan dituliskan, disematkan di kolom komentar.
sambil banyak menunggu. Banget nih yang joinnya. Iya, Dok. Ini temennya Dokter Diki semua nih. Temennya Dokter Diki semua nih. Artisnya RSI nih. Dok, ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin banyak mitos yang beredar, Dok, di masyarakat, sama ada pertanyaan-pertanyaan sedikit yang sekitar mengaung di masyarakat, Dok. Jadi, fakta atau mitos ya, Dok? Tekanan darah tinggi yang diturunkan lewat keluarga tidak dapat dicegah. Fakta atau mitos, Dok? Ini sudah kita bahas tadi, Dok. Mitos. Tadi sudah kita bahas mitos. Ya. Okay. Ya, jadi kalau punya keluarga yang punya darah tinggi, ayo dong hidupnya sehat. Biar kita nggak sampai darah tinggi juga kayak gitu. Oke. Yang kedua, Dokter, konsumsi garam secara berlebihan dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi. Fakta atau mitos, Dok? Nah, ini kita bilang berlebihannya seberapa ya? Jadi memang benar, segala sesuatu yang berlebihan itu resiko untuk tidak baik pada tubuh kita. Jadi kalau memang berlebihan, kalau asalkan kita konsumsinya itu nggak banyak-banyak banget sih, harusnya nggak. Cuman kalau memang jangka panjang, memang benar berisiko untuk bisa menyebabkan tekanan darah bisa naik juga. Cuman biasanya kalau penyebabnya karena konsumsi makan sih lebih bisa dikontrol dengan baik ya. Nek jarene wong Jawa iku nek mangane kasinan ku wis pengen rabi. Lah ya wis aja asin-asin rek gitu loh. Ya udah. Yang ketiga, Dok. Bisa sih kalau terlalu berlebihan memang bisa. Yang ketiga, Dok, konsumsi daging kambing dapat menaikkan tekanan darah. Jadi, wah tensi saya rendah nih. Sate kambing ya kan sering gitu, Dok, dengar seperti itu, Pak. Bentar lagi Idul Adha ini kita bakalan banyak terima daging kambing ini habis ini. Apalagi Dokter Diki yang habis ini jadi manten baru nih. Aduh, ojo rek kok fansnya turun semua nanti nek. Mau konsumsi daging kambing gitu ya. Sebenarnya ini sebenarnya mitos. Jadi sebenarnya konsumsi daging kambing itu tidak terlalu meningkatkan tekanan darah. Karena banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa protein-protein yang terkandung pada daging kambing itu tidak secara signifikan bisa menaikkan tekanan darah. Yang jelas kalau makanan yang bisa menaikkan tekanan darah itu memang natrium yang terkandung di dalam garam dapur kita itu. Cuman kalau yang daging kambing sih sebenarnya nggak signifikan juga. Cuman sekali lagi balik ke tadi, kalau berlebihan juga nggak baik. Nanti kita mumpung Idul Adha nih, dapat ini 2 kilo nih, langsung disate kabeh. Malam nggak bisa tidur. Akhirnya lemburan lah, apalagi Dokter Diki habis ini manten baru gitu ya, lemburan akhirnya kan gitu. Wes, besok pagi tensi kok sampai 160 nih tensinya. Ya itu soalnya lemburannya itu, makanya jangan capek-capek. Ya, Dok. Yang keempat, Dok, konsumsi timun bisa menurunkan tekanan darah. Fakta atau mitos, Dok? Jadi kadang itu kan pasien itu ada. Iya, dong. Seberapa banyak ya, Dok ya? Jadi kalau saya bilang, saya nggak berani bilang kalau ini tidak bisa menurunkan. Tapi memang kenyataan orang-orang yang habis konsumsi timun katanya turun ya. Saya nggak berani bilang ini mitos atau fakta karena penelitiannya memang belum ada. Penelitian secara pastinya belum ada terkait dengan timun apakah bisa menurunkan tekanan darah atau enggak. Tapi menurut saya kalau memang dengan merubah pola hidup, yang jelas sudah terbukti itu pola hidup itu bisa memperbaiki tekanan darah ya. Tadi dengan olahraga yang teratur, makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat salah satunya dengan konsumsi buah jadi meningkatkan konsumsi serat, meningkatkan konsumsi sayur, buah, dan mengurangi konsumsi karbohidrat, serta istirahat yang cukup. Ini bisa sangat memperbaiki tekanan darah kita. Apakah timun ini termasuk di situ? Saya lebih menganggap ini sebagai makanan sehat tadi. Cuman apakah dengan konsumsi timun saja bisa menurunkan? Saya pikir enggak ya, mungkin banyak penyebab yang lain. Jadi istilahnya ojo cukup, dok saya udah tiap hari makan timun, dok setiap hari ini 1 kilo misal gitu. Ya kalau nggak diimbangi dengan perubahan gaya hidup yang lain sih harusnya tensinya tetap tinggi aja sih. Ya, kecuali pengukurannya yang kurang tepat ya, Dokter ya. Artinya yang seperti tadi, jadi sebelum ini langsung ditensi, habis aktivitas langsung ditensi. Nanti setelah makan timun udah kondisinya istirahat, sudah rileks, makan timun terus ditensi, tensinya turun. Ternyata faktor pengukurannya yang karena istirahatnya. Itu ya. Jadi turunnya karena istirahatnya. Turunnya bisa makan timun udah santai. Terus yang kelima, Dok, ketika tekanan darah sudah dalam rentang yang normal, maka dapat berhenti minum obat. Karena kan sudah menganggap, tensi saya sudah normal, sudah 120, jadi saya sudah merasa tidak minum obat. Benar atau salah, Dok? Sebenarnya benar. Jadi kalau tensi kita normal, setelah merubah, jadi tadi saya bilang bahwa belum tentu kita mengobati tekanan darah tinggi itu dengan obat-obatan.
bisa jadi hanya dengan merubah gaya hidup saja itu bisa menurunkan tekanan darah kita. Jadi kalau misal awalnya ketemuan nih, tensinya 160, habis itu dengan berubah gaya hidup, nggak membaik ini masih 160, 150-an, habis itu dibantu dengan obat ya. Setelah minum obat misalnya selama 2 bulan atau 3 bulan, nanti untuk penurunan obat itu juga ada caranya juga. Jadi nggak bisa serta-merta langsung di stop tuh nggak. Tapi ternyata setelah diturunkan dengan benar, ternyata tensinya masih stabil. Tanpa obat masih 120, bisa jadi memang terkontrol atau tidak terjadi tekanan darah tinggi tanpa obat. Tapi ya tadi itu kuncinya, merubah gaya hidupnya. Jadi kita harus menghindari sedentary lifestyle. Bagaimana olahraga secara teratur, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup. Ini adalah kunci untuk kita bisa mencegah darah tinggi yang lebih advance lagi. Ya, dan tetap rutin kontrol ya dokter ya, karena hipertensi ini kan tidak bergejala dan disebut sebagai silent killer ya dokter. Jadi idealnya dok, untuk pemeriksaan tensi itu idealnya berapa lama sekali dok? Idealnya, terutama pasien-pasien yang memiliki faktor itu. Tergantung dari ada faktor risiko atau enggak. Kalau memang tadi seperti yang tadi ada faktor-faktor risiko, kalau memang belum ada keluhan ya, paling tidak sebulan sekali kita sarankan untuk kontrol. Paling tidak untuk memantau ini tekan saya tinggi atau enggak. Kalau misalnya sudah ada, mungkin akan lebih sering. Tergantung dari seberapa berat tekanan darahnya. Kalau datangnya 200, 210 gitu ya mungkin biasanya kalau di poli 2 hari atau 3 hari sudah saya sarankan untuk kembali. Karena kalau dibiarkan tensinya segitu terus, udah kita kasih obat, kita nggak kontrol nih. Tiba-tiba nggak terkontrol ternyata, ya udah nanti jatuhnya ke stroke atau ke serangan jantung atau gagal ginjal tadi. Makanya tergantung dari derajat tekanan darahnya. Tapi kalau memang sebelumnya masih terkontrol dengan baik, biasanya 1 bulan sekali sih cukup untuk bisa cek berkala tekanan darahnya. Yang penting tadi itu kita bisa mengontrol tekanan darah ini dengan baik, itu aja. Ya. Kita kembali membaca pertanyaan dari teman-teman ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Instagram Anang Sigit Anuraga. Jadi aktivitas apa saja yang termasuk cardio friendly dok? Karena kan kita di masa-masa pandemi ini kita juga harus tetap aktif. Terus kemudian kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi aktivitas apa aja sih ya dok yang cardio friendly, yang tidak terlalu membebani jantung dan tetap sehat bugar dok? Tetap sehat bugar, betul. Jadi kalau di kita itu mungkin bukan olahraga kardio ya istilahnya. Sebenarnya bukan olahraga kardio. Jadi kalau kita ngomong olahraga itu ada namanya intensitas dari olahraga. Ada olahraga dengan intensitas ringan, intensitas sedang, atau intensitas berat. Kapan kita bilang olahraga ini intensitas ringan? Banyak cara untuk kita ukur. Yang paling objektif itu adalah pakai denyut jantung. Jadi kita lihat pertama denyut jantung kita sebelum olahraga berapa. Nah biasanya kalau ringan itu kenaikan sekitar 10. Jadi kalau misalnya kita sebelum olahraga ini tekanan darahnya 80 gitu ya, 80 kali per menit. Sebelum setelah olahraga naiknya jadi 90. Nah, kalau sedang itu biasanya naiknya sekitar 10 sampai 20. Nah, kalau yang berat itu biasanya naiknya lebih dari 40 kali per menit. Jadi 80 jadi 120, lebih dari 120 itu sudah intensitas yang berat. Nah, untuk cardio yang friendly itu biasanya kita sarankan moderate, ringan sampai sedang. Jadi antara kenaikan heart rate antara 10 sampai 20-an lah, seperti itu. Cuman jangka waktunya yang panjang, jadi sekitar 30 menit sampai 45 menit, dan disarankan setiap hari. Kalaupun nggak bisa tiap hari, minimal liburnya ya seminggu sekali atau 2 kali lah. Itu kita sarankan karena efek dari olahraga itu bisa kita dapatkan pada saat kita itu olahraga secara kontinu. Bukan sekali, misalnya, saya liburnya cuma minggu tok dok, ya udah saya olahraganya minggu tok, tapi 3 jam. Itu biasanya nggak kita sarankan. Lebih baik memang kontinu. Tiap pagi, habis subuh, olahraga pada saat orang masih sepi, kan kita pandemi ini. Jalan kaki bisa. Nah, jenisnya itu macam-macam. Bisa jalan kaki, bisa bersepeda, bisa jogging, lari, atau apapun itu boleh. Yang penting kenaikan heart rate-nya. Nah, kalau susah ngitung heart rate, kita bisa lebih simpel. Itu dengan namanya tes ngomong. Jadi kalau olahraga, pada saat kita olahraga misalnya, jadi pada saat kita lari atau kita bersepeda ya, atau kita jalan kaki, kalau kita sampai ngomongnya itu putus-putus, itu berarti sudah intensitasnya berat. Oke. Biasanya kan ada ya orang lari ya sampai nah itu berarti udah intensitas berat. Kalau diukur heart rate-nya itu udah naik sekitar 40. Nah, kalau kita masih bisa ngomong lancar, itu berarti intensitasnya masih moderate maksimal. Masih moderate atau sedang tadi. Nah, itu yang kita sarankan ada di situ. Jadi sebenarnya
simpelnya gini aja lah. Kalau mau ya jalan-jalan kaki aja, sekitar sempatkan waktu setengah jam sampai 1 jam, sambil ngobrol. Biasanya sama istrinya kayak, atau sama anaknya, atau mungkin sama pasangannya yang resmi ya, jangan yang nggak resmi ya. Itu misalnya gitu, jalan-jalan sambil ngobrol. Karena dengan ngobrol itu sambil kita bisa mengukur intensitas aktivitas kita. Yang disarankan seperti itu. Dan yang kedua yang penting adalah, yaitu tadi, istiqomah istilahnya. Ojo cuman, waduh tensiku dhuwur rek, aku tak olahraga. Olahraga tok, habis itu seminggu, wah harus normal nih. Nggak balik lagi olahraganya, ya jangan kayak gitu. Harus konsisten ya dok ya, disiplin dan konsisten. Dok, untuk pertanyaannya kedua dok, dari Setianingsih dok, Rina_Rina. Apakah pemberian obat-obatan antihipertensi yang terus-menerus bisa berdampak negatif pada organ kita? Ya betul. Ini pertanyaan sering banget ini dilontarkan sama pasien-pasien di poli. Ya. Saya takut dok minum obat, soalnya nanti ginjal saya rusak. Sebenarnya ada fakta yang menarik ya. Jadi teman-teman, kalau yang kita tahu, orang-orang yang sedang gagal ginjal itu, yang sedang cuci darah di rumah sakit itu, ternyata sebagian besar penyebabnya karena darah tinggi loh. Darah tinggi. Bukan karena obat darah tinggi. Jadi darah tinggi yang tidak teratur itu bisa, tadi saya sampaikan juga, bisa menyerang organ-organ target kita. Ya, salah satunya adalah ginjal, di mana bisa merusak ginjal dan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Nah, pertanyaan ini sering dilontarkan. Apakah dengan saya minum obat nanti saya takutnya ginjal saya rusak, dok? Malah kebalikannya. Dengan kita mengontrol tekanan darah kita, itu dengan harapan kita menyelamatkan ginjal kita, salah satu organ target yang akan kena nanti. Nah, akan jadi masalah kalau tekanan darahnya kita biarkan tinggi. Gitu. Cuman, kalau tensinya sudah normal, itu makanya ada caranya, kita turunkan bertahap obatnya. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Termasuk obat darah tinggi, kalau misalnya tensinya udah bagus nih, ternyata obatnya tetap sama terus, itu juga kalau bisa jangan. Jadi tetap kita turunkan secara berkala, dan itu ada caranya sih kita turunkannya. Ya tadi itu, sebisa mungkin sih kita usahakan supaya tidak minum obat. Tapi kalau memang bisa dikontrolnya hanya dengan obat, ya tetap harus konsumsi obat. Seperti itu. Ya, cukup jelas jawabannya dok. Pertanyaan yang ketiga dok, ini sobat-sobat ngopi dok. Dari Ristiono Wahyuntoro. Apakah ngopi bisa memicu hipertensi, dokter? Karena saya dulu pernah ada jurnal ya, dokter ya. Jadi kopi itu kafein juga bisa mencegah kencing manis, dok. Tapi yang tanpa gula. Nah, ini pertanyaannya, apakah ngopi bisa memicu hipertensi? Agak susah nih jawabnya. Karena kontroversi. Sebenarnya kontroversi. Kenapa? Kafein itu yang jelas untuk di efek ke jantung itu menyebabkan denyut jantungnya lebih cepat. Karena dia bikin takikardi ya memang. Tapi apakah bisa menyebabkan tekanan darah? Ada yang beberapa jurnal mengatakan memang bisa meningkatkan tekanan darah sekitar 10 sampai 15 mm Hg. Tapi ada juga beberapa jurnal yang mengatakan ternyata nggak pengaruh nih konsumsi kafein gitu kan. Kalau kita ambil titik tengahnya. Selama konsumsi dari kopi kita itu tidak berlebihan, ojo sampai kopi ini misalnya sak jembung sak berapa ya? Gas gede gitu ya. 3 kali sehari, pagi iya, sore mah. Jangan. Tapi kalau memang cukup hanya untuk pagi, menurut saya sih masih oke saja. Asalkan pertama tidak sampai terjadi respon dari takikardi. Karena kenapa? Dengan denyut jantungnya sudah berlebihan, itu biasanya simpatis kita meningkat. Nah, simpatis yang meningkat itu, karena kafein memang bisa meningkatkan itu bisa meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi pada para yang mengkonsumsi kopi ini. Saya sendiri juga penggemar kopi ya, cuman ya kita pada tepatnya aja, jadi secukupnya aja gitu. Jadi nggak dilarang penuh ya, boleh, cuman jangan berlebihan aja sih kayak gitu. Jadi kalau memang berlebihan memang bisa meningkatkan tekanan darah memang. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter dari Hindu Ramawati. Sampai kapan pasien hipertensi harus konsumsi obat dok? Sampai terkontrol. Sampai terkontrol, Bu Indun. Jadi kita kalau memang bisa terkontrol tanpa obat, seperti yang dibilang tadi, dengan merubah gaya hidup, mungkin kita nggak perlu pakai obat. Tapi apabila memang terkontrolnya bisa dengan obat, ya mau tidak mau kita kontrol dengan obat. Kenapa? Ya karena tadi itu, kalau kita biarkan tekanan darahnya tetap tinggi, resikonya beberapa organ target itu bisa kena. Dan kita nggak tahu nih mana yang kena.
Kalau kenanya ke stroke ya bisa terjadi kecacatan, bisa kelemahan, atau mungkin nggak bisa bicara, kayak gitu ya. Kalau kenanya ke jantung bisa sampai kematian, bisa sampai misalnya terjadi kelemahan jantung, jadi gampang capek, misalnya gitu. Atau kalau kena ke ginjal, bisa sampai ke cuci darah gitu. Nah ini yang nggak kita harapkan. Jadi kalau kita sudah ketahuan darah tinggi, belum ada kelainan organ jantung, langkah pertama adalah berubah gaya hidup. Kalau dengan ini sudah terkontrol, nggak perlu obat. Tapi kalau memang harus perlu obat, ya memang harus dengan obat. Sampai kapan? Sampai bisa terkontrol. Gitu. Terus ini pertanyaan yang kelima, dokter. Dari Isus Tianto. Jadi sekarang itu lagi musim pandemi, dokter ya. Jadi banyak komorbid atau penyakit yang pemberat. Jadi bagus nih pertanyaannya. Apakah COVID bisa memicu hipertensi, dok? Pertanyaannya. Iya. Sampai saat ini belum ada yang bukti yang mendukung bahwa COVID itu bisa menyebabkan tekanan darahnya naik. Cuman yang menjadi catatan adalah pada penderita dengan darah tinggi, dengan tekanan darah yang tinggi, itu resiko untuk terjadi perburukan apabila kena COVID itu bisa 2-3 kali. Bahkan sekarang data terbaru kayaknya lebih tinggi lagi, sekitar 4-5 kali. Karena COVID ini kita masih terus update data ya. Jadi pada pasien dengan penderita darah tinggi, apabila kena COVID, itu dia akan bisa jatuh ke kondisi yang lebih berat. Karena itu harapannya memang, apalagi di era pandemi ini, para penderita darah tinggi diharapkan bisa kontrol tekanan darahnya semaksimal mungkin. Dengan harapan apabila naudzubillah misalnya kita sampai kena COVID, itu nggak sampai kondisi jatuh ke berat, misalnya gitu. Karena ya tadi itu, orang darah tinggi bisa itu. Tapi kalau kebalikannya, apakah COVID bisa bikin tekanan darah tinggi? Sampai saat ini tidak ada penelitian yang mendukung itu. Jadi tidak ada yang COVID yang mendukung. Biasanya kalau, dok saya itu nggak punya darah tinggi loh. Sebenarnya misalnya kena COVID ya, keluar sesak dan sebagainya, waktu di rumah sakit, kok tensinya 180, 190, bisa jadi yang tadi, dia nggak pernah kontrol, tiba-tiba memang baru ketahuan pada saat kondisi sakit, karena memang ini yang sering kita temukan sehari-hari. Jadi nggak tahu nih, karena memang tekanan darah kan tadi, silent killer, kita nggak ada penyebabnya, nggak ada gejalanya, kayak gitu. Ya dokter, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya dokter ya, karena waktu kita juga terbatas, karena dokter Iton juga akan melanjutkan untuk pelayanan ya dok. Dari Sri Lestari dokter 71_7105 dokter, olahraga apa yang cocok buat penderita hipertensi usia lebih 45 tahun? Olahraga apa yang cocok? Kita lanjut olahraga ya. Ini kayaknya perlu kita bikin sesi sendiri dokter Diki ya tentang aktivitas olahraga ya. Jadi mungkin nanti next lah kita bisa ngobrol-ngobrol tentang olahraga yang baik buat para penderita penyakit jantung atau penyakit yang lain. Tapi prinsipnya tadi, yang pertama intensitas tadi ringan sedang. Nah, untuk jenis olahraganya ini biasanya akan kita kembalikan ke personal masing-masing. Karena tiap orang itu punya preferensi olahraga yang berbeda. Yang jelas target kita adalah dengan intensitas ringan sampai sedang. Paling objektif memang kita pakai denyut jantung seperti yang bilang tadi, tapi kalau yang paling gampang itu dengan tadi tes bicara. Kalau kita masih bicara dengan lancar, kayak saya ngomong ini ya masih lancar kayak gini, itu berarti paling tidak moderate lah atau sedang gitu. Tapi kalau sudah sampai putus-putus, itu berarti sudah berat kayak gitu. Nah, ini bisa diukur sendiri. Nah, kalau jenisnya balik lagi tergantung personal. Kalau memang yang sudah biasa minum olahraganya bersepeda, silakan bersepeda. Kalau memang olahraganya lari, silakan lari. Kalau olahraganya jalan kaki juga boleh. Cuman yang penting tadi itu frekuensinya yang mungkin harus rutin. Jangan cuma seminggu sekali dong kalau bisa. Ya, kalau bisa tiap hari akan lebih baik karena memang manfaat dari olahraga itu diharapkan dengan kontinuitas yang terus-menerus. Jadi kalau jenis olahraga kita kembalikan ke personal sih memang. Tergantung kemampuan pribadi, artinya masing-masing orang diharapkan mampu mengukur kemampuan dirinya sendiri ya dokter ya, biar tidak terlalu over. Yang penting kita harus disiplin dan konsisten untuk melakukan olahraga semampu kita. Saran saya, karena memang saya juga termasuk orang yang baru mulai untuk olahraga juga ya, saran saya sih mulai dari olahraga yang ringan dan nyaman buat kita. Jadi ya mulailah dari jalan kaki, yang penting continue, yang penting istiqomah untuk kita lakukan. Jalan kaki kita sempatkan setengah jam atau sampai 1 jam dalam sehari. Nanti kalau dengan jalan sudah biasa, kaki kita udah biasa, mau lari atau mau bersepeda boleh. Jadi jangan terus kemudian, wah ini lagi semangat nih, habis ikut live IG-nya di RSI terus pengen olahraga nih besok, saya mau lari 5 kilo atau 10 kilo. Besok habis itu mandek ya jangan.
lebih baik kita continue. Jadi mulailah dari yang ringan dulu buat kita jalani, itu dulu. Dan yang menyenangkan ya dokter ya. Jadi happy ketika. Ya, yang kita nyaman, betul. Karena olahraga itu juga, kalau olahraga jadi beban nggak jadi sehat jadinya juga. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi dok ya, terakhir ya teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Satu pertanyaan lagi dari Fatur Haryadi, izin bertanya dok. Pasien dengan histori jantung, apakah diperbolehkan vaksin COVID dokter? Terima kasih. Ya, ini sering ya kita karena lagi musim-musimnya nih. Soalnya syarat perjalanan juga kita harus sudah vaksin. Tapi paling tidak kita tahu bahwa vaksin COVID ini bisa membantu mencegah kita untuk terjadi perburukan kalau kita terkena COVID. Nah, pertanyaan adalah apakah pasien penderita penyakit jantung boleh divaksin? Yang pertama, darah tinggi itu boleh asalkan tensinya tidak lebih dari 180. Jadi kalau tidak lebih dari 180 itu sebenarnya silahkan divaksin, nggak masalah. Itu untuk darah tinggi. Sedangkan untuk penyakit jantung yang lain, selama tidak terjadi perburukan, tidak terjadi gejala. Nah, gejala sakit jantung itu apa? Bisa nyeri dada, bisa sesak, bisa kakinya bengkak, atau perutnya membesar, atau berdebar. Kalau tidak ada gejala ini selama 3 bulan terakhir, itu boleh juga dilakukan vaksin. Jadi istilah kita, penyakit jantungnya terkontrol. Tekanan darah juga terkontrol. Terkontrolnya adalah di bawah 180, itu diperbolehkan. Jadi saran saya memang kalau pada penderita yang sudah punya penyakit jantung atau punya darah tinggi, silakan vaksin. Atau kalau memang ragu, boleh konsultasi dulu. Nanti kita lakukan pemeriksaan, kita cek. Kalau memang secara kondisinya stabil, itu boleh. Tapi secara garis besar, boleh atau tidaknya vaksin itu dengan tanda-tanda seperti tadi. Tidak ada gejala selama 3 bulan terakhir, dan tekanan darahnya terkontrol, itu boleh. Karena kalau misalnya di screening vaksin itu kan ada beberapa pertanyaan dok yang untuk diberikan kepada pasien yang akan melakukan vaksin, terutama ada enggak tanda-tanda gagal jantung akut, seberat, menggeng-menggeng, longsrong, jalannya yang terbatas seperti itu. Atau ada riwayat pasien dengan penggunaan obat-obatan antikoagulan itu dok yang paling sering gitu. Kalau antikoagulan kayaknya nggak semua vaksin ya. Sebenarnya boleh aja sih antikoagulan itu, konsumsi antikoagulan itu tidak kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Kecuali pada kondisi vaksin tertentu yang kemarin kita curigai ada hypercoagulability ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Rinton, pertanyaannya jawabannya sangat membantu. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih teman-teman. Untuk yang terakhir dokter, ada tips dan trik dokter untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama di era pandemi ini dokter. Jadi agar kita tetap bugar, yang mungkin kan masyarakat kita takut ini untuk berkunjung ke rumah sakit. Jadi tips-tips yang bisa dokter berikan. Jadi makanan apa yang bisa dihindari, olahraga ringan seperti itu tadi ya dokter. Betul. Jadi di era pandemi ini kan kita ketahui bersama bahwa ternyata kesehatan kita itu sangat penting buat kita semua. Dalam hal ini untuk kondisi jantung kita, terutama juga tekanan darah, maka yang pertama tadi, mari kita rubah gaya hidup kita. Olahraga secara teratur, usahakan rutin, tadi sekitar 30-45 menit setiap hari, dengan intensitas cukup ringan sampai sedang saja. Kemudian yang kedua, makan secara teratur dengan gizi yang seimbang. Jadi ya jangan berlebihan, jangan kurang juga. Jadi kalau saya ambil salah satu dari contoh dari Rasulullah itu, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah itu salah satu tips ketika kita mau makan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Jangan kemudian mentang-mentang work from home atau itu kemudian wes tak tiduran terus, ya jangan. Istirahat cukup sekitar 6-8 jam dalam sehari. Nah itu. Jadi dengan merubah gaya hidup menjadi gaya hidup lebih sehat. Kalaupun misalnya kita sudah dalam kondisi yang sakit, misalnya sudah pernah sakit jantung atau punya darah tinggi, yang penting melakukan kontrol secara berkala. Kontrol bisa dilakukan di dokter umum terdekat, di klinik, atau mungkin perlu ke dokter spesialis jantung, silahkan. Insya Allah kita akan tetap memberikan pelayanan, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan yang baik. Nah, ini yang penting, karena kita sekarang sedang hidup dalam era pandemi. Ini saya agak lepas masker karena kebetulan saya nggak ada orang di sini nih. AC juga dimatikan. Jadi kebetulan alhamdulillahnya nggak ada orang di satu ruangan ini. Gitu. Iya. Kalau saya jadi daerah sini karena ya juga iya dok. Jadi daerah sini juga ada telemedicine juga dokter. Jadi nanti untuk teman-teman kalau misalnya tidak takut mau berobat atau mau periksa ke dokter, bisa langsung konsultasi via telemedicine dokter. Nanti untuk
nomornya bisa langsung menghubungi informasi, nanti kalau bisa memerlukan obat, bisa diresepi, nanti bisa diantarkan ke rumah. Jadi kita juga ada telemedicine, jadi langsung berkoordinasi langsung, konsultasi secara via online dengan dokter organik kita yang ada di RSI, dokter. Dan terakhir saya simpulkan ya dokter ya, jadi hipertensi ini adalah merupakan salah satu penyakit paling banyak, hampir penyakit 5 terbesar di seluruh kunjungan pasien baik di klinik, puskesmas ataupun rumah sakit. Dan dikatakan Dr. Tinton bahwa hipertensi ini adalah merupakan silent killer karena kadang-kadang tidak bergejala dan ketika pasien sudah masuk ke rumah sakit dalam kondisi ke arah komplikasi, bisa stroke, bisa gagal jantung ataupun bisa gagal ginjal. Terus yang ketiga, untuk pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi, misalnya usia 45 tahun ke atas, pasien dengan riwayat kencing manis, riwayat keturunan dengan hipertensi, dianjurkan untuk rutin minimal untuk melakukan pemeriksaan tensi minimal 1 bulan sekali dan tetap melakukan aktivitas atau pola gaya hidup yang sehat, olahraga secara teratur dengan intensitas yang moderate 5-6 kali 1 minggu dan makan makanan yang tinggi serat dan bergizi seimbang. Jadi, seperti itu ya dokter ya. Dan kami mohon undur diri ya dokter, saya Dr. Muhammad Diki Hafiz Halevi dan Dr. Tinton. Makasih Dokter Diki. Iya dokter, dan sehat untuk teman-teman ya. Tetap semangat terus untuk berjuang melawan pandemi ini, dan untuk masyarakat semuanya diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan rajin mencuci tangan untuk menjaga diri kita, keluarga kita dan seluruh orang di dunia. Ya, semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sehat semua ya teman-teman. Ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya, dokter. Oke, makasih.